Halo para pecinta kucing dan peneliti. Hari ini kita membuka arsip yang sangat menarik dari Pusat Penelitian Felin, yaitu Arsip Komprehensif Felin nomor 223. Fokus kita adalah pada populasi kucing domestik yang hidup di salah satu lingkungan paling menantang di dunia, Islandia. Ini bukan sekedar cerita kucing biasa, tetapi catatan mendalam mengenai adaptasi biologis dan budaya yang luar biasa. Penelitian yang berasal dari Icelandia Research Institute ini difokuskan pada evolusi adaptabilitas dan diberi nilai keandalan akademis tertinggi, Grade A. Apa yang membuat kucing Islandia begitu unik? Bagaimana mereka bisa bertahan dan bahkan berkembang biak di negara dengan lanskap vulkanik yang dingin, berangin, dan terisolasi? Selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah setiap detail spesifik yang diungkapkan oleh penelitian ini. Memulai perjalanan kita dengan melihat bagaimana lingkungan telah membentuk fisiologi mereka secara fundamental. Ini adalah studi kasus luar biasa tentang kelangsungan hidup spesies, dan kita akan mulai dengan melihat perubahan kecil namun vital yang terjadi pada tubuh mereka. Lingkungan Islandia memainkan peran utama dalam membentuk keunikan genetik ini. Dengan iklim subarktiknya, serta lanskap yang didominasi oleh gletser, pegunungan, dan pantai yang berbatu, kucing-kucing ini harus mengembangkan strategi survival yang sangat spesifik. Salah satu temuan fisiologis yang paling menonjol adalah peningkatan frekuensi pendengaran. Bayangkan ini, kucing Islandia menunjukkan sensitivitas pendengaran yang lebih tinggi pada frekuensi yang umumnya di luar jangkauan kucing domestik global. Para ilmuwan berteori bahwa adaptasi ini sangat penting untuk mendeteksi mangsa, terutama hewan pengerat kecil di bawah lapisan salju atau di antara celah-celah batu yang minim vegetasi. Suara mangsa yang sangat samar, bahkan getaran frekuensi tinggi yang dipancarkan oleh tikus yang bergerak dapat didengar dengan akurat. Hal ini menunjukkan tekanan seleksi alam yang sangat kuat. Kucing dengan pendengaran yang lebih tajam memiliki peluang hidup dan reproduksi yang jauh lebih tinggi. Adaptasi ini menunjukkan betapa cepatnya evolusi regional dapat terjadi dalam populasi yang terisolasi secara geografis. Selain pendengaran super, sifat fisiologis kedua yang teridentifikasi secara jelas dalam arsip #223 adalah spesialisasi kepadatan bulu mereka, atau pelt densities. Bukan hanya sekedar bulu tebal biasa, melainkan struktur bulu ganda yang sangat rapat dan memiliki sifat anti-air yang luar biasa. Ini adalah pertahanan vital terhadap kelembapan ekstrem dan suhu dingin yang menusuk tulang di Islandia. Kepadatan bulu mereka berfungsi sebagai isolator termal yang unggul, memerangkap panas tubuh, dan secara efektif mencegah hipotermia, bahkan saat kucing tersebut berada di luar dalam badai salju atau hujan es. Studi ini juga mencatat bahwa lapisan bulu bagian dalam, undercoat, cenderung lebih panjang dan lebih halus dibandingkan dengan kucing di wilayah lain, sementara lapisan luar, guard hairs, memiliki kandungan minyak alami yang tinggi, bertindak seperti jas hujan. Adaptasi pelt density ini memungkinkan mereka untuk mencari makan lebih lama di luar ruangan tanpa menderita dampak buruk dari cuaca, memungkinkan mereka untuk mengisi berbagai ceruk ekologi dari tepi laut hingga dataran tinggi pedalaman. Ini adalah bukti nyata bagaimana genetik merespons kebutuhan lingkungan secara spesifik. Adaptasi fisiologis ini, terutama pendengaran dan kepadatan bulu, memungkinkan kucing Islandia mengisi berbagai ceruk ekologi yang beragam. Mereka tidak terikat pada satu jenis habitat saja. Di daerah pesisir, mereka dikenal karena keterampilan berburu di bebatuan pantai, memanfaatkan pendengaran tajam mereka untuk menangkap burung laut atau bahkan krustasea kecil yang terdampar, dengan bulu mereka melindungi dari semprotan air laut yang dingin. Sebaliknya, kucing yang hidup di daerah pedalaman pertanian atau dekat gunung berapi, seperti wilayah dataran tinggi, mengandalkan bulu super mereka untuk bertahan di suhu yang lebih rendah dan angin yang lebih kencang. Penelitian ini menekankan bahwa perbedaan lingkungan telah menghasilkan subpopulasi kecil dengan variasi genetik yang sedikit berbeda. Semuanya berasal dari isolat regional yang sama. Kemampuan mereka untuk beralih antara ceruk ekologi yang berbeda ini menunjukkan fleksibilitas evolusioner yang mengagumkan, sebuah keberhasilan adaptasi yang jarang terlihat pada populasi Felis catus yang biasanya lebih terikat pada lingkungan perkotaan atau pedesaan yang stabil. Adaptasi ini adalah kunci mengapa mereka menjadi begitu integral dalam sejarah manusia Islandia. Beralih dari biologi murni, mari kita telusuri peran historis mereka. Dokumentasi historis dari abad ke-19 yang turut disertakan dalam arsip ini menyoroti bahwa kucing-kucing ini memainkan peran yang sangat penting dalam pelestarian pertanian lokal. Selama periode di mana penyimpanan hasil panen dan biji-bijian sangat rentan terhadap invasi hewan pengerat,
Kucing Islandia berfungsi sebagai pengendali hama alami yang tak ternilai harganya. Karena sifat adaptif dan keterampilan berburu mereka yang superior, diperkuat oleh pendengaran luar biasa yang baru kita bahas, mereka jauh lebih efektif daripada spesies kucing lain yang mungkin dibawa masuk. Mereka adalah garda terdepan yang melindungi pasokan makanan vital masyarakat Islandia, yang seringkali hidup di bawah ancaman kelangkaan. Ketergantungan pada mereka begitu besar, sehingga status sosial mereka meningkat jauh melebihi hewan peliharaan biasa. Kucing-kucing ini adalah aset ekonomi, bukan sekadar teman di perapian. Kualitas ini memastikan bahwa mereka dijaga dan dihargai, yang pada gilirannya mendorong kelangsungan garis keturunan genetik adaptif mereka. Selain peran praktis dalam pertanian, kucing Islandia juga terintegrasi ke dalam kerangka spiritual dan budaya masyarakat. Mereka tidak hanya dilihat sebagai pemburu ulung, tetapi juga sering dikaitkan dengan tahayul dan legenda lokal. Beberapa cerita rakyat abad ke-19 menggambarkan mereka sebagai penjaga spiritual rumah tangga, membawa keberuntungan, atau, dalam versi yang lebih gelap, menjadi pelayan makhluk mitologi Islandia. Ada catatan yang menyebutkan tradisi di beberapa komunitas yang memberikan perlakuan khusus kepada kucing-kucing tertentu, percaya bahwa mereka memiliki koneksi dengan dunia lain atau melindungi dari roh jahat. Integrasi spiritual ini semakin memperkuat perlindungan terhadap populasi kucing tersebut, memastikan bahwa mereka tidak hanya ditoleransi, tetapi dihargai sebagai bagian penting dari struktur sosial dan kosmologi Islandia. Ini adalah contoh indah tentang bagaimana biologi dan budaya dapat berinteraksi, di mana adaptasi genetik yang sukses menghasilkan peran fungsional yang kemudian diperkuat oleh nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat.